Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube Abdul Rosid SH, tempat kita membahas hukum dengan cara yang santai, logis, dan tentunya nggak bikin pusing. Pernah nggak sih kamu bertanya kenapa bikin undang-undang itu DPR, bukan presiden, tapi kok presiden juga bisa ikut bikin peraturan? Nah, pertanyaan ini menyentuh hal penting banget dalam sistem hukum kita, yaitu kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Secara sederhana, kewenangan artinya hak atau kekuasaan untuk membuat aturan hukum. Dalam konteks negara hukum, nggak semua orang atau lembaga boleh bikin peraturan. Harus ada dasar hukum dan juga pembagiannya. Kewenangan yang jelas supaya nggak tumpang tindih. Nah, dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam undang-undang itu dijelaskan siapa saja lembaga yang punya wewenang membentuk peraturan perundang-undangan tergantung pada jenis peraturannya. Misalnya, kita bisa ketahui bahwasannya Undang-Undang 1945 itu ditetapkan oleh MPR, sedangkan undang-undang itu dibentuk oleh DPR bersama Presiden. Peraturan pemerintah dibuat oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan Presiden juga dibuat oleh Presiden dalam lingkup pelaksanaan kebijakan. Peraturan daerah atau Perda itu juga dibentuk oleh DPRD bersama Kepala Daerah. Artinya setiap tingkatan peraturan punya pembuat resmi masing-masing, dan mereka nggak boleh bikin aturan di luar kewenangannya itu. Sekarang kenapa pembagian kewenangan ini begitu menjadi hal yang penting? Karena kalau semua lembaga bisa bikin aturan tanpa batas, hukum bisa chaos saling bertabrakan dan juga bisa bikin masyarakat menjadi kebingungan. Itulah kenapa ada prinsip yang disebut asas atribusi, delegasi, dan juga mandat, di mana atribusi berarti kewenangan yang langsung diberikan oleh UUD atau undang-undang, seperti kewenangan DPR untuk membuat undang-undang. Delegasi berarti pelimpahan kewenangan dari lembaga yang lebih tinggi ke lembaga lain, misalnya seperti DPR yang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal teknis lewat PP. Mandat berarti pelaksanaan kewenangan atas nama sang pemberi mandat, biasanya hal ini dilakukan pejabat di bawahnya. Contohnya kalau undang-undang memerintahkan Presiden untuk membuat aturan pelaksana, maka Presiden membuat peraturan pemerintah. Tapi kalau menteri bikin aturan tanpa dasar dari undang-undang atau PP, maka peraturan itu bisa dinyatakan tidak sah atau melampaui kewenangan atau biasa disebut dengan ultra vires. Dalam praktiknya pernah juga ada tumpang tindih kewenangan, misalnya antara peraturan menteri dengan peraturan presiden. Nah, kalau itu terjadi, maka peraturan yang lebih rendah harusnya disesuaikan atau dicabut supaya sejalan dengan hierarkis hukum itu sendiri. Intinya pembentukan peraturan itu bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal siapa yang berwenang secara hukum. Karena dalam negara hukum, setiap negara ataupun setiap tindakan pemerintah termasuk membuat aturan harus punya dasar dan juga kewenangan yang sah. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kalau video ini membantu kamu memahami hukum dengan lebih mudah, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Abdul Rosid SH. Kita belajar hukum dengan cara yang sederhana tapi tetap substansial. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap berpikir kritis dan jangan berhenti untuk belajar hukum. Terima kasih.